Halo Sobat Konselor sahabat siswa. Oke Sobat Konselor, video kali ini adalah video pertama dalam channel Sobat Konselor ini. Nah, untuk itu perlu sekali kita perkenalan terlebih dahulu pastinya. Oke, perkenalkan, saya adalah Senja Amalia yang akan menjelaskan materi-materi terkait informasi pranikah. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi yang pertama, yaitu terkait perencanaan persiapan pernikahan. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan perencanaan persiapan pernikahan, tentunya Sobat Konselor harus mengetahui dan mengerti makna dari pernikahan itu sendiri. Nah, Sobat Konselor, di sini ada yang udah tahu apa belum pernikahan itu apa? Oke, saya akan menjelaskan pernikahan itu adalah sebuah ikatan lahir dan juga batin dari seorang laki-laki dan juga seorang perempuan, di mana pernikahan itu bertujuan untuk mewujudkan keluarga atau rumah tangga yang harmonis, yang sejahtera, dan juga bahagia. Nah, untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut pastinya harus ada beberapa persiapan sebelum menikah. Nah, untuk itu pada video kali ini kita akan membahas terkait materi perencanaan persiapan pernikahan. Nah, oke Sobat Konselor, di sini perencanaan persiapan pernikahan itu ada 3. Nah, yang pertama itu adalah usia ideal dalam pernikahan. Lalu yang kedua itu adalah pemeriksaan kesehatan, dan yang ketiga itu adalah perencanaan keuangan. Nah, kita bahas satu persatu terlebih dahulu ya Sobat Konselor. Nah, yang pertama itu adalah usia ideal dalam pernikahan. Usia ideal dalam pernikahan ini diatur oleh negara di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait perkawinan, di mana di sana diatur bahwa usia minimal untuk laki-laki dan juga perempuan itu adalah 19 tahun. Nah, ada juga dari BKKBN itu juga mengatur usia minimal bagi perempuan itu adalah 21 tahun dan bagi laki-laki 25 tahun. Nah, dari kedua sumber ini ada sedikit perbedaan usia minimal bagi pasangan yang akan menikah. Akan tetapi tujuan dan juga manfaat dari kedua aturan ini pastinya akan bermanfaat yang positif. Nah, manfaat dari adanya peraturan ini adalah agar pasangan suami dan istri itu memiliki kematangan fisik dan juga psikis. Nah, nantinya dengan begitu akan menghasilkan generasi penerus yang berkualitas. Oke Sobat Konselor, yang kedua adalah pemeriksaan kesehatan bagi calon pasangan. Nah, perlu diketahui oleh Sobat Konselor semuanya bahwa pemeriksaan kesehatan ini perlu dilakukan oleh kedua calon pasangan yang akan menikah. Nah, ini dilakukan untuk menghindari atau mencegah resiko bagi ibu hamil dan juga bayi yang akan dilahirkannya. Nah, di sini ada 4 pemeriksaan kesehatan yang perlu dilakukan oleh kedua calon pasangan. Nah, yang pertama itu adalah pemeriksaan fisik dasar, yang kedua adalah pemeriksaan penyakit yang dapat menurun, yang ketiga pemeriksaan penyakit yang dapat menular, dan yang keempat adalah pemeriksaan organ reproduksi. Nah, kita akan bahas satu persatu nih ya. Yang pertama adalah pemeriksaan fisik dasar, itu meliputi tinggi dan berat badan dari kedua calon pasangan, lalu kadar gula darah, dan melakukan pemeriksaan hematologi lengkap. Nah, hematologi ini adalah pemeriksaan darah lengkap. Lalu yang kedua ada pemeriksaan penyakit yang dapat menurun. Nah, Sobat Konselor, pemeriksaan penyakit menurun ini dilakukan untuk memulai perawatan sedini mungkin terhadap penyakit-penyakit yang dapat menurun. Pemeriksaan ini meliputi pemeriksaan penyakit-penyakit seperti kanker, hipertensi, diabetes, kelainan darah, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, pemeriksaan penyakit yang dapat menular seperti herpes,
HIV, sifilis. Nah, ini dilakukan agar penyakit-penyakit tersebut tidak menular ke pasangannya saat menikah nanti dan akhirnya akan membahayakan kedua calon pasangan. Lalu yang keempat itu pemeriksaan organ reproduksi. Nah, perlu sobat konselor ketahui, pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui kualitas sperma yang dihasilkan oleh laki-laki dan memeriksa kesuburan kedua calon pasangan. Perencanaan persiapan pernikahan yang terakhir adalah persiapan atau perencanaan keuangan. Perlu sobat konselor ketahui bahwa ada 5 dana yang perlu dipersiapkan ketika sobat konselor ini akan menikah. Nah, yang pertama adalah dana darurat, yang kedua dana rumah, yang ketiga dana persiapan kehamilan dan juga melahirkan, yang keempat dana pendidikan anak, dan yang kelima adalah dana di masa tua. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, dana darurat. Nah, contoh dari dana darurat ini adalah ketika merebaknya pandemi COVID-19 seperti saat ini, itu akan banyak keluarga yang kehilangan sumber penghasilan sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup. Nah, untuk itu diperlukan dana darurat agar dapat memenuhi kebutuhan hidup beberapa bulan ke depan di saat tidak memiliki penghasilan lagi. Lalu yang kedua, dana rumah. Contohnya itu adalah persiapan membeli rumah KPR, sewa kos, ataupun biaya kontrakan sesuai dengan kesepakatan kedua calon pasangan. Lalu yang ketiga, dana persiapan kehamilan dan melahirkan. Contohnya adalah dana yang digunakan untuk kesehatan ibu hamil dan juga bayi yang dikandungnya. Lalu pakaian ibu hamil, perlengkapan bayi, dan pemeriksaan ke dokter pasca bersalin bagi ibu dan bayi. Lalu yang keempat adalah dana pendidikan anak. Adalah dana yang digunakan untuk mempersiapkan pendidikan anak di masa mendatang. Nah, penting untuk kedua calon pasangan itu untuk memperkirakan pengeluaran yang meliputi biaya pendidikan bulanan, lalu uang gedung untuk sekolahnya, dan juga kebutuhan harian di masa mendatang. Lalu yang kelima adalah dana di masa tua. Nah, penting untuk menyusun rencana keuangan di masa depan bagi kedua calon pasangan. Nah, dana di masa tua ini bisa meliputi tabungan, lalu tanah atau bangunan, asuransi, dana pensiun, dan investasi finansial seperti reksadana. Oke, dari materi yang telah disampaikan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan itu bukanlah hal yang mudah dan juga sepele ya sobat konselor. Ada banyak hal yang perlu diperhatikan dan juga dipertimbangkan dalam mengambil keputusan ketika akan menikah di masa depan. Nah, perlu diperhatikan juga bagi sobat konselor untuk mempertimbangkan dan mengambil keputusan secara matang di masa depan agar terwujud tujuan dari pernikahan yang sesungguhnya. Oke, selanjutnya silahkan bagi sobat konselor untuk melakukan diskusi melalui platform yang sudah disediakan oleh konselor kalian. Terima kasih dan semoga bermanfaat atas informasi yang telah disajikan pada video kali ini. Bye-bye, sampai jumpa di video selanjutnya.